harga Pertamax yang Dex Dex, Turbo itu sudah Turbo. naik. Supply-nya banyak, harga jatuh, sementara production cost-nya bagi petani mahal. Kita sudah harus mengarah juga pada electric vehicles ya. Beresiko termasuk juga ketika menjadi duta besar di Kuba. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia, maju terus demi kemajuan negara Indonesia tercinta. Halo Sobat Reformis, jumpa lagi bersama saya Muhammad Yusrianto di Reform Syndicate dalam program HUB Wicara. Hura! Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa melalang buana dari negara ke negara. Sebelumnya beliau adalah Dubes Kuba sejak 2020 sampai 2025. Betul. Dan mencakup beberapa wilayah. Ya. Kuba, Haiti, Dominika, Jamaika dan Republik Dominikana sudah ya. Bahamas satu lagi. Jadi 5 negara semuanya. Beliau adalah Doktranda Nana Yuliana, MA, MSI, PhD. Sekarang beliau juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Sastra dan Bahasa dan Sastra Universitas Nasional UNAS. Betul. Dan juga beliau mengabdi di LAN sebagai dosen STIA, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN. Poltek ya. Apa kabar, Bu? Kabar baik, selamat siang Pak Yus. Senang sekali bisa bersama-sama pada siang hari ini di Reform Syndicate. Ya, kami juga sangat berterima kasih Ibu menyempatkan waktu untuk hadir di Reform Syndicate dan ini bertepatan dengan Hari Kartini, Bu. Betul, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini kepada seluruh perempuan Indonesia. Jangan pernah menyerah. Pendidikan adalah satu modal yang sangat besar untuk kemajuan perempuan di Indonesia. Jadi solusi yang paling ampuh bagi perempuan-perempuan Indonesia dalam melawan ketidakmungkinan adalah pendidikan. Betul. Sehingga sampai hari ini Ibu walaupun sudah pensiun dari Kementerian Luar Negeri, masih melanjutkan pengabdian di dunia pendidikan sebagai pengajar. Bukan hanya satu tempat, tapi juga di tempat lain selain UNAS, Adalan, dan juga sering diundang di berbagai macam pertemuan-pertemuan intelektual ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Dan waktu saya jadi diplomat pun juga moto saya adalah edu diplomasi. Bagaimana education ini bisa menjadi aset di dalam mempererat kedua negara atau bahkan regional. Ya. Jadi salah satu yang bisa dijadikan inspirasi hari ini bagi perempuan-perempuan dan bahkan juga laki-laki untuk bagaimana berkiprah dan berhasil baik di dunia karir ataupun di dunia keluarga. Iya. Dimanapun berkiprah, saya kira memang partnership antara perempuan dan laki-laki itu harus bersama-sama ya. Kita bermitra, bukan salah satu di atas yang lainnya, tetapi partnership, kemitraan antara perempuan dan laki-laki itu akan membuat keluarga itu menjadi kuat. Masyarakat juga menjadi lebih kuat dan apalagi kalau unit di level negara. Jadi memang bersama-sama saling membahu, tentunya perempuan tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pria. Begitupun sebaliknya. Iya. Jadi saling membantu, saling mendorong dan saling menguatkan. Iya. Luar biasa. Jadi kita Reform Syndicate mengundang Ibu di Hari Kartini ini selain dijadikan inspirasi motivasi bagi masyarakat Indonesia khususnya kaum-kaum perempuan yang ingin berkarir, kemudian sukses dalam karir dan juga urusan domestik, kita perlu untuk mengetahui, memahami bukan hanya dari aspek pengalaman Bu, tapi juga aspek pengetahuan.
khususnya di dunia internasional. Nah, jadi sebelumnya kan Ibu mengajar di UNAS ya. Apa yang menjadi motivasi Ibu menerima tawaran dari pemerintah pada waktu itu untuk menjadi duta besar di Kuba? Yang kemudian saya kira Ibu adalah satu-satunya perempuan yang menjadi duta besar Kuba selama ini dari histori sejarah hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Kuba. Betul. Jadi memang ibaratnya saya itu ketika kuliah, ketika semester 4, itu saya mengikuti program pertukaran pemuda Indonesia Kanada. Dan saya sejak semester berapa, Bu? Waktu saya kuliah di IKIP Jakarta setelah semester 4 ya. Setelah semester 4 itu masih muda banget, Bu ya? Masih muda, masih cantik dan masih langsing. Dan sekarang juga masih cantik, Bu. Saya masih pernah kurus loh. Ya, jadi saya mengikuti program pertukaran pemuda Indonesia dan Kanada. Karena saya kuliahnya di IKIP, waktu itu kan memang ambisinya menjadi guru. Dan saya pernah menjadi guru SD. Saya juga pernah waktu kuliah itu memang kita harus berlatih menjadi guru di SMA. Nah, jadi cita-citanya hanya menjadi guru. Nah, ketika saya semester 4, itu saya mengikuti kompetisi di Dikbud dulu namanya ya. Diknas lah, Diknas DKI Jakarta untuk mengikuti program pertukaran pemuda Indonesia dan Kanada. Kebetulan saya ikut dan saya terpilih salah satunya menjadi peserta untuk itu mewakili DKI Jakarta. Berapa orang waktu itu perwakilan Indonesia? Perwakilan dari Indonesia kita masih 27 provinsi. Tahun berapa, Bu? Tahun 83-84. Oh, saya belum lahir, Bu. Belum lahir ya. Iya, jadi saya masih muda sekali, tapi memang saya punya ambisi bagaimana saya bisa berlatih bahasa Inggris di luar negeri. Nah, karena memang kompetisinya sangat ketat waktu itu, saya harus bisa menari, saya harus bisa membawakan budaya dari DKI Jakarta. Terpaksa saya belajar menari. Terpaksa. Tapi sekarang kalau suruh menari lagi pasti bisa. Paling tidak masih bisa nyanyi jali-jali. Gimana, Bu? Jadi alhamdulillah waktu itu saya terpilih sebagai salah satu peserta dan dari situlah saya membuka wawasan saya mengenai dunia internasional. Jadi waktu itu kita homestay di keluarga di Kanada. Dan bahasa Inggris saya juga masih belepotan. Jadi kalau di meja makan dengan foster parents ya, dengan keluarga angkat itu ada kamus di sebelah saya. Terus saya bingung mau bicaranya apa gitu ya. Karena vocab saya juga masih terbatas. Tapi kepercayaan diri luar biasa waktu itu. Kayaknya begitu ya. Modalnya percaya diri. Modalnya percaya diri, punya keinginan yang kuat. Saya kira itu modal yang utama ya. Betul. Dan artikulasi. Jadi artinya berani menyampaikan pendapat. Speak up ya. Speak up ya. Jadi mungkin modal utama itu ya yang membawa saya akhirnya saya mengikuti program dan lolos. Nah, setelah saya kembali ke Jakarta, saya melanjutkan kuliah sampai selesai tahun 86. 86 saya terpilih lagi menjadi group leader. Ini yang kedua kali group saya ke Kanada. Dengan provinsi yang berbeda. Dengan program yang berbeda. Program yang sama. Program yang sama. Tetapi provinsi yang berbeda. Jadi kalau di saat itu memang 54 orang yang mewakili masing-masing provinsi, satu laki-laki, satu perempuan. Jadi 54 kita dibagi dalam grup-grup yang dalam grup itu ada grup leader. Berarti jumlah provinsi kita waktu itu masih terbatas. Masih 27. Masih 27 ya. Jadi itu saya mewakili, kemudian saya terpilih lagi menjadi grup leader. Setelah itu saya baru menjadi dosen di UNAS. Ya, saya mengajar linguistik, saya mengajar bahasa Inggris. Dan saya tahun 93-94
93-94 saya mendapat beasiswa untuk melanjutkan S2 ke Australia, mengambil jurusan Applied Linguistic. Ya, kembalinya dari situ saya masuk di Kementerian Luar Negeri. Jadi ketika saya contemplate kembali, kenapa ya saya bisa di Kemlu dan menjadi diplomat, saya flashback. Barangkali pengalaman saya di Kanada ini leading me menjadi diplomat gitu. Dan saya bersyukur untuk kesempatan waktu itu ya. Dan disitulah mulai karir saya sebagai diplomat. Tentu tidak ucuk-ucuk langsung diplomat ya, karena ada pelatihan selama 1 tahun. Kemudian juga kita dikirim kembali ke Universitas Indonesia untuk belajar hubungan internasional. Gitu. Jadi dari situ mulailah karir pelan-pelan dengan penempatan saya pertama di KBRI Manila. Saya memegang urusan politik, staf bidang politik pada waktu itu, karena memang passion saya adalah pendidikan, background pendidikan saya adalah pendidikan bahasa Inggris. Saya sambil bekerja di KBRI, saya melanjutkan kuliah di University of Santo Thomas, mengambil International Development Studies. S3 saya di sana. Gitu. Nah, pengalaman pertama saya di Manila itu memang sangat banyak ya, karena saya juga menjadi anggota Komite 8 OKI. Jadi ini Islamic Conference Organization yang pada waktu itu menjembatani mediasi antara pemerintah Filipina dengan MNLF, Moro National Liberation Front. Jadi kalau di ARM ya, Mindanao, mungkin kalau masih ingat awal-awal tahun 90-an sampai 2000-an itu ada keinginan dari masyarakat di Muslim Mindanao terutama untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat Filipina. Nah, Komite 8 OKI ini sebuah komite yang mencoba menjembatani apa keinginan yang ingin disampaikan oleh para masyarakat Muslim di Mindanao untuk bisa dinegosiasikan dengan pemerintah Filipina. Jadi itulah starting point saya menjadi diplomat dari diplomat gitu ya. Apalagi mengurusi soal politik. Ini kan ibaratnya dalam tanda kutip Moro ini kan dikenal sebagai gerakan separatis ya. Betul. Dari pemerintahan Filipina. Tetapi yang masuk sebagai mediator salah satunya adalah Indonesia dan ibu sendiri yang mewakili. Dan itu tantangannya sangat luar biasa karena dubes, tantangan politik. Ya tentu dengan dubes dan tantangannya adalah security issues karena di daerah Mindanao itu pada saat itu ya masih ada Abu Sayyaf Group. Kalau masih ingat ya ada Abu Sayyaf Group, kemudian ada insurgent groups lah yang masih tetap beroperasi. Jadi ketika kita melakukan kunjungan untuk memonitor sejauh mana perjanjian peace agreement yang ditandatangani tahun 1996 itu diimplementasikan. Nah, ketika kita ke lapangan itu pasti selalu didampingi oleh berlapis-lapis dari security officers. Berarti ke Mindanao udah berapa kali, Bu? Saya sering ya. Berapa kali pada waktu itu. Tapi alhamdulillahnya di sana masyarakatnya welcome. Sangat welcome. Sangat welcome. Ya. Jadi selain Indonesia ada dari Malaysia, ada dari Bangladesh dan karena ini di bawah mandat OKI, jadi tentu negara-negara Muslim. Pada saat itu kita mengunjungi daerah-daerah di mana economic generating yang dijanjikan oleh pemerintah pusat Filipina pada waktu itu dijalankan. Kemudian kurikulum mengenai Islam, mengenai syariah Islam dan sebagainya itu juga diberikan kesempatan untuk masyarakat setempat mempelajari. Jadi memang di dalam peace agreement itu ada pasal-pasal yang memang pemerintah Filipina itu harus mengimplementasikan. Ya. Dan biasanya kan itu
rawan lah ya, resikonya tinggi. Sangat, tinggi. sangat pada waktu itu ya. Dengan keberanian yang luar biasa, Ibu sebagai perempuan yang masih sangat muda pada waktu itu ya, berani untuk turun ke daerah konflik yang bukan di negara Indonesia sendiri. Betul, ya. Gitu. Jadi memang saya itu dulu waktu SMA sebetulnya saya pengen jadi wartawan perang. Ada buku namanya ini. Oriana Falasi gitu ya. Yeah. Kayaknya kalau jadi pahlawan gitu ya, jadi hero ya, menantang sekali gitu pekerjaan gitu. Tapi ya memang nasib berbeda ya. Jadi itu bagian dari ini, bukan sebagai wartawan perang, tapi kan juga menghadapi kondisi-kondisi yang sangat beresiko, termasuk juga ketika menjadi duta besar di Kuba. Tentu tapi tantangannya berbeda. Tantangannya berbeda. Tapi sebelum ke Kuba kita ke Bangkok dulu, Bu. Ke Bangkok, Karena kan sebelum ke Kuba jadi dubes Kuba, selain di perjalanan Manila, saya berikutnya. Betul. Jadi yang kedua, perjalanan saya berikutnya adalah ke Bangkok. Saya bertugas di KBRI Bangkok, tetapi saya menangani ekonomi dan saya juga menjadi alternate permanent representative untuk ESCAP. Berarti beda konsentrasinya pada waktu di Manila dengan di Bangkok. Beda. Pada waktu di Manila kan ya salah satu yang diurusi dan diselesaikan adalah masalah politik di internalnya. Kalau salah-salah kan bisa disalahkan juga Indonesia. Betul. Jadi penuh dengan termasuk juga soal terorisme waktu itu. Jadi iya kan kencang-kencangnya Bu ya, isu terorisme di Asia Tenggara pada waktu itu. Iya. Jadi Filipina, Malaysia, Singapura, kemudian juga Indonesia ya. Kita juga mengalami Bali bombing waktu itu. Lalu juga ada pemboman di depan kedutaan besar Australia. Termasuk juga di gedung di Wisma atau kalau nggak salah di kantornya kedutaan besar Filipina yang di Jakarta. Jadi itu memang masa-masa yang sangat kritis ya, urusan terkait dengan terorisme dan sebagainya. Dan Filipina, Indonesia, lalu jaringan dan sebagainya itu interlink satu sama lain lah. Itu jadi biasa. Menariknya. Nah kalau di Bangkok berbeda. Oke, gimana kalau di Bangkok? Kalau tadi kan ngurusi yang sangat berisiko dengan nyawa ya. Betul. Ya kalau di Bangkok kita mengurusi ekonomi. Nah, Thailand itu potensinya besar di bidang pertanian tentunya ya. Bagaimana kita bisa juga belajar dari Thailand, ini banyak hal. Ini baik Thailand Utara atau Thailand Selatan yang maju secara pertaniannya, Bu? Kalau saya lihat di bagian utara itu maju. Daerah Chiang Mai, Chiang Rai dan sebagainya itu memang daerahnya berbeda, udaranya cukup berbeda dari yang bagian selatan ya. Selatan itu pada saat itu juga masih agak rawan. Masih agak rawan Thailand Selatan. Betul, ya kan? Betul. Ada kelompok-kelompok yang juga ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat. Di situ. Jadi tapi saya tidak menangani politik. Saya ini lebih enak lah ya Bu ya. Lebih enak. Tapi berpikir juga. Berbeda challenge-nya ya. Berbeda challenge-nya tentunya karena kita harus mengurus misalnya bagaimana impor beras dari Thailand ke Indonesia. Negosiasi untuk itu. Kemudian juga kita kebutuhan gula dari Indonesia yang semakin meningkat. Dan Thailand surplus untuk gula. Berarti selain beras, gula, kemudian juga hasil pertanian yang lain seperti buah-buahan. Ya, dan sampai sekarang kayaknya kita masih dibanjiri. Sampai sekarang kita masih dibanjiri dengan produk impor dari Thailand. Dan yang sekarang ini justru tekstil saya lihat. Tekstil dari Thailand itu juga banyak masuk ke Indonesia belakangan ini. Kalau dulu hanya sifatnya lebih banyak pada bidang pertanian ya dan juga investasi dari Thailand terutama di semen ya, Siam semen. Kemudian juga investasi Thailand di udang misalnya seperti di Lampung dan sebagainya. Nah, tantangan kita pada saat itu adalah bagaimana kita belajar mengenai dua hal. Yang pertama adalah koperasi di Thailand. Mereka membangun namanya One Village, One Product.
OVOP. Oke. Jadi waktu itu Jawa Timur mencoba untuk juga menerapkan bagaimana satu daerah itu bisa memproduksi satu hasil pertanian unggulan. Karena kalau semuanya menanam tanaman yang sama, ini teori ekonomi supply and demand. Supply-nya banyak, harga jatuh, sementara production cost-nya bagi petani mahal. Mahal, betul. Sehingga petani tidak mendapat benefit apa-apa dari kerja keras dan dari production cost yang mereka invest untuk itu. Oke, apa yang menyebab Thailand sejak tahun 2000-an itu udah mulai bagus dari aspek produksi pertaniannya, Bu? Kalau kita lihat ya, di Indonesia aja durian montong misalnya ya. Kemudian jambu Bangkok, kemudian banyak lagi semua yang dengan label-label dari Bangkok, ya kan? Nah, salah satu keberhasilan Thailand adalah di biotechnology in agriculture sector. Jadi mereka memang menanamkan teknologi yang home ground technology. Mereka mengembangkan sendiri atau? Mereka kembangkan dan mereka tentu juga bekerja sama dengan negara-negara lain ya. Mereka kembangkan sehingga hasil panennya bisa berlipat ganda. Kemudian juga perhatian dari pemerintah, terutama dari kerajaan. Jadi kalau kita ke istana raja itu ada kebun percontohan, ada peternakan percontohan sampai di sekitar sampai di dalam istana. Di dalam istana. Di dalam istana. Kalau kita berkunjung ke istana raja, itu areanya bisa kita lihat bagaimana tanaman percontohan, bagaimana juga peternakan percontohan. Kemudian juga mereka punya bank tanah, karena tentu tanah ini kan ingredients-nya. Dari satu tempat ke tempat lain berbeda, sehingga ini juga akan mempengaruhi tanaman apa yang cocok di tempat itu. Termasuk juga daerah utara dengan daerah selatan itu juga berbeda iklimnya. Sehingga soal iklim, soal komposisi tanah, kemudian teknologi, kemudian juga kompetisi, inovasi. Jadi setiap tahun pada waktu itu ya, saya 2012 kalau saya nggak salah 2012. Ya di sana, saya lupa tahun berapa tuh sampai. Ya, itu ada kompetisi yang diberikan awardnya oleh raja untuk membuat masyarakat ini berinovasi hasil pertanian. Jadi satu produk itu turunannya banyak. Ya, termasuk misalnya manggis. Ya, manggis itu sudah kalau kita lihat misalnya kita jalan-jalan ke Bangkok ya. Durian Bangkoknya itu kan yang dimakan sebetulnya bukan yang kayak kita yang sudah matang atau sudah banyak ya. Mereka yang masih muda. Yang menuju matang. Menuju matang. Nah, itu juga mereka buat misalnya keripik. Keripik durian. Kalau misalnya yang sudah terlalu lembek itu bisa dialihkan menjadi dodol misalnya, dodol atau menjadi permen duren atau produk-produk turunan lainnya. Sehingga ketika kita analisa ternyata mereka sangat kreatif. Ya, jadi satu produk itu turunannya sangat banyak dibandingkan dengan kita yang turunannya masih terbatas. Padahal sebenarnya kalau dari SDM kita ada. SDM ada. Resources-nya ada. Cuma apa yang menjadi hambatannya kalau kita berbicara Indonesia? Juga ada. Apakah karena dari faktor pemerintahnya atau seperti apa, Bu? Saya kira memang dukungan pemerintah. Ya, dukungan pemerintah untuk memberikan insentif supaya kalau Thailand ini selain pendampingan untuk peningkatan kualitas SDM juga ada insentif. Ada insentif dan kompetisi-kompetisi di sektor pertanian itu selalu dilaksanakan dan setiap tahun mereka mendapat hadiah dari raja langsung dan itu kebanggaan buat masyarakat. Gitu. Jadi jangan ke masyarakat di bawah, Bu. Kita aja misalnya ketemu presiden suatu kebanggaan kan, Bu ya. Apalagi masyarakat di bawah. Apalagi masyarakat petani.
Ya Ya kan, Oke. masyarakat petani kan kalau kita lihat ini kita bukan bicara petani yang Iya. ini ya owner, bukan pemilik tanah. Pemilik Ini tanah petani atau yang memang belum tentu dia juga memiliki tanah, penggarap saja penggarap, misalnya. Kalau itu diberikan insentif, diberikan penghargaan, itu suatu luar berarti biasa. pemerintah Thailand itu bukan hanya memberikan insentif ke pemilik tanah, petani yang memiliki tanah, petani tapi yang juga memang, pekerja. Iya. Oke. Itu setiap tahun dilakukan. Jadi ini salah satu keberhasilan Thailand juga ya, termasuk juga tadi teknologi saya sudah sampaikan. Bioteknologi, kemudian teknologi agriculture technology itu mereka sangat maju sehingga sampai sekarang memang ada beberapa produk yang kita masih rely on Thailand. Oh, impor. Ya, impor. Impor termasuk beras, ya termasuk gula. Kan kita sekarang lagi swasembada pangan, Bu. Agriculture, alhamdulillah tahun ini kita swasembada pangan. Ya mudah-mudahan dengan program pemerintah yang Pak Prabowo sampaikan, misalnya dengan penandatanganan ART, ya kan, yang agreement on reciprocal tariff ini, yang membuka kesempatan juga kepada Amerika Serikat untuk impor ya barang-barang atau produk-produk pertanian, termasuk dengan Cina dan sebagainya, ini tidak memberikan demotivasi bagi para petani kita. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi ya, Bu, ya. Ini harus menjadi motivasi dan menjadi tantangan tersendiri supaya swasembada pangan kita ini terus berkelanjutan. Iya. Artinya memang kita di Indonesia hari ini kalau dibandingkan kemajuan pertanian dengan Thailand, kita masih di belakang dibandingkan Thailand ya, Bu ya. Nah, berarti kan kita perlu belajar. Betul. Kita perlu belajar ke Thailand. Ya. Mudah-mudahan pemerintah kita nggak gengsi, Bu, untuk belajar ke Thailand. Saya kira kalau dalam kerangka ASEAN dan bilateral ya, kita punya kekuatan tersendiri juga. Ya misalnya di energi sektor ya kita punya batu bara, kita punya yang lain. Tetapi di antara negara ASEAN memang kita harus saling belajar, apalagi sekarang Vietnam ya, bukan hanya Thailand, Vietnam sekarang sangat industri otomotifnya sangat maju, industri otomotif, semikonduktor dan sebagainya. Sebetulnya ketika ART itu ditandatangani, Vietnam kan juga termasuk 19% ya. Tapi kalau kita lihat ekspor dari Indonesia dengan ekspor dari Vietnam itu, Vietnam kalau saya tidak salah 3 kali lipat. Dari ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Cuma penerapan tarifnya mengapa kita sama? Itu sebuah pencapaian 19%. ya. Sebuah pencapaian ya, Bu ya. Ya, jadi harusnya kita, menurut saya kita harus lobby kembali. Tapi kan ini belum diratifikasi, Bu. Belum diratifikasi. ART karena kan ada Supreme Court yang menurunkan tarif 10%. Betul. Kemudian dinaikkan lagi sampai 15%. Nah, itu kita harus lakukan. Harus ada renegosiasi, Bu ya. Betul. Saya kira kita punya kesempatan untuk bisa merenegosiate ya. Dan kita mendukung pemerintah untuk melakukan negosiasi ulang supaya kita bisa mendapatkan tarif yang sesuai dengan aturan Amerika sendiri dan juga kepentingan ekonomi di Indonesia. Jadi ada win-win solution. Jadi Indonesia dan Amerika sejajar. Betul. Tapi anyway, Bu, maksudnya Ibu yang memiliki pengalaman di Thailand, yang kemudian Thailand sendiri dari aspek ekonomi, khususnya di sektor pertanian yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi mereka itu luar biasa majunya, yang artinya memang Indonesia yang sangat luar biasa sumber daya alamnya, khususnya ini ya, Bu ya, lahan kita. Lahan kita lebih luas dari Thailand. Lahan kita lebih luas. Penduduk kita lebih banyak dari Thailand. Kita lebih banyak. Human resources kita juga lebih tanah kita banyak. Subur. Ya. Harusnya kita juga belajar teknologinya. Sekarang ini kita harus bicara, makanya pemerintah juga menekankan pada pendidikan STEM ya. STEM, science, technology, engineering dan math ya. Untuk mengejar ketertinggalan kita. Jadi harus shifting sehingga teknologi ini juga bisa membantu bagaimana
ekonomi kita akan lebih maju di semua sektor Di semua sebetulnya kalau sektor. kita bicara teknologi, bukan hanya di sektor pertanian, di sektor kesehatan, ya kan, supaya kita juga mengurangi warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri misalnya, sehingga perputaran uang atau modal itu tetap beredar di Indonesia untuk menjadi buffer ekonomi kita. Iya. Dan juga Bu, kalau misalnya sektor pertanian peternakan kita maju, itu kan bisa mendukung juga program prioritas pemerintah. Betul. Kayak misalnya MBG. MBG kan butuh supply chain ya Bu ya, bahan-bahan material. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dapur itu ya perlu peningkatan kuantitas produksi kan Bu ya. Itu, dan itu harus dibantu dengan teknologi canggih. Betul. Yang teknologi dengan availability of food, ya kan, ketersediaan makanan yang berkualitas tentu ya, yang berkualitas. Jangan sampai yang kita berikan ini adalah makanan-makanan yang sudah tidak digunakan lagi, kemudian itu yang digunakan oleh para supplier untuk provider untuk MBG. Padahal anak-anak kita ini adalah investasi kita jangka panjang untuk 2045. Iya. Apalagi misalnya kalau dihubungkan lagi MBG kemudian Koperasi Merah Putih Bu. Kalau Koperasi Merah Putih running, kemudian juga Koperasi Merah Putih ini kan salah satu tujuannya untuk menampung produk-produk yang ada di daerah, yang ada di desa, dusun, di kampung-kampung. Jadi kalau misalnya masyarakat petani yang ini mengalami ketertinggalan ya gimana untuk menyuplai ke Koperasi Merah Putih itu Bu, untuk barang-barangnya, kemudian juga produk-produk kreatifnya yang seperti Ibu tadi sampaikan. Kalau di Thailand itu kan misalnya durian, kemudian banyak varian kebawaannya sebagai produk yang siap untuk dikonsumsi. Gitu. Nah, jadi memang ini ya Bu ya. Sampai buah manggis itu ya diproduksi tentu dibuat jus manggis. Kemudian kulit manggis itu digunakan juga untuk penutup meja dan sebagainya. Jadi tempelan. Kalau kita kan pakai kerang misalnya kalau kerang. Mereka selain kerang, itu tahan Bu. Mereka juga pakai kulit manggis. Tahan Bu, kulit manggis itu. Kalau soal ketahanan saya nggak tahu ya, tapi tentu sudah ada misalnya di oven, inilah ya dimodifikasi sehingga kulit manggis itu juga bisa menjadi punya fungsi dekoratif. Kan? Estetiknya ya. Estetikanya. Gitu. Jadi memang saya belajar banyak untuk agriculture sector ya, bagaimana mereka bisa maju di Thailand dan backbone dari ekonomi negara tersebut adalah agriculture sector. Agriculture sektor. Dan mereka fokus di situ. Selain tentunya kalau kita lihat juga ya perusahaan otomotif Thailand dengan Vietnam ini sangat berkompetitif, termasuk dengan kita. Ya, kita kan misalnya produksi Avanza, mereka produksi Vios kalau nggak salah ya. Ada beberapa lagi kan yang sebetulnya perusahaan Jepang. Bahkan kalau ini Vietnam itu kan ada yang taksinya itu loh Bu. Ya, yang yang V. Mereka udah punya produk sendiri, kemudian membanjiri pasar kita tuh. Dan sudah masuk ke Indonesia. Sudah masuk ke Indonesia. Kalau kita industri otomotif memang banyak di Indonesia ya Bu ya. Ya mulai dari Toyota, kemudian jenis yang lain yang kemudian diproduksi di sini. Tetapi kan bukan punya Indonesia. Brand Indonesianya belum ada. Brand Indonesianya itu yang belum ada. Beda dengan Vietnam. Iya, mereka sudah berani pakai V ya. Kayak Malaysia mereka punya Proton misalnya. Kalau kita kan masih terbatas nih dengan produksi maung tuh. Maung masih terbatas. Mudah-mudahan itu bisa kita. Kalau itu misalnya diproduksi secara massal. Wah, itu luar biasa Bu. Betul. Ya, apalagi kalau misalnya Maung bisa memproduksi yang elektrik ya, vehicle EV, electric vehicle. Karena sekarang kalau kita lihat dampak dari perang Iran, Amerika dan Israel ini kan sangat-sangat dirasakan oleh banyak negara, global impact. Dan sekarang dengan Indonesia kan juga sudah berapa hari ini, 2 hari 3 hari belakangan ini juga harga
Pertamax yang Dex Dex, turbo itu sudah naik. Yang menggunakan mesin diesel tuh, iya, itu yang tersiksa. Iya, yang tersiksa dan naiknya sangat signifikan gitu. Jadi memang kita sudah harus mengarah juga pada electric vehicles ya. Ini memang tidak mudah tentunya merubah changing the behavior of consumers ya. Dari penggunaan bensin ke penggunaan baterai misalnya. Elektrik itu ya. Gitu. Sementara kan kita sebenarnya bisa memenuhi energi kita yang non BBM ini, Bu. Kayak misalnya pembangkit listrik. Betul. Dari berbagai jenis ya. Baik itu PLTU, kemudian kita punya nikel dan nikel kita yang terbesar. Nikel, batu bara. Betul. Iya, jadi tanpa minyak sebetulnya kita. Nah, itu yang kemudian membedakan kita dengan negara-negara yang mengalami krisis energi ketika ada perang di Timur Tengah, kayak misalnya Filipina. Filipina ternyata 90% energinya bergantung dari luar. Dari impor. Betul. Kalau sementara kita kan 70% BBM ya. Tapi kan kita punya batu bara, kita punya pembangkit diversifikasi sources ya. Punya berbagai sources, itulah kita bersyukur ya. Indonesia ini ada berbagai sumber energi, walaupun memang untuk konsumsi Indonesia masih kurang. Dulu kita memang anggota OPEC karena kita memang net eksportir untuk minyak ke berbagai negara. Tetapi 20 tahun belakangan kita keluar dari OPEC karena memang sumur-sumur ladang-ladang minyak kita itu juga sudah banyak yang kering. Betul. Dan kalau di Amerika itu sudah ada penemuan teknologi baru, namanya dengan shale oil technology. Jadi kalau dulu kita membor minyak itu, saya agak sedikit belajar. Bukan belajar ya, sangat sedikit sebetulnya pengetahuan saya mengenai ini. Cuma ketika saya menjadi konjen di Houston, udah ke Houston nih sekarang. Oke, kita lanjut ke Houston, Bu. Ketika saya menjadi konjen di Houston itu, Texas itu menjadi. Itu tahun berapa dulu, Bu? Saya tahun 2017 sampai 2020, 3 tahun 3 bulan lah. Pengabdian sebelum di Kuba lah itu ya. Iya, sebelum saya kemudian cross post ke Kuba, gitu ya. Jadi saya Texas itu kan pasti ada Texaco, ada Chevron, ada macam-macam perusahaan minyak itu ada di Houston, ada di Texas, karena dia dekat dengan Gulf Mexico. Dan Gulf Mexico ini memang sumber energi, sumber minyak di situ. Sumber minyak di benua Amerika, Bu. Benua Amerika. Ya. Jadi itulah sebabnya banyak sekali perusahaan-perusahaan oil yang ada di Texas dan terutama di Houston. Mengapa ibu kotanya Texas itu bukan Houston, ibu kotanya adalah di Austin. Tetapi kita menempatkan KJRI, Kantor Perwakilan Indonesia, bukan di Austin, malah di Houston. Karena memang WNI kita banyak berdomisili di situ. Karena WNI kita pada waktu itu banyak yang bekerja di oil companies. Chevron ada di Indonesia, kemudian mereka Exxon juga, Exxon juga, kemudian ada Halliburton, banyak sekali perusahaan-perusahaan. Jadi selain warga negara Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan minyak, perusahaan-perusahaan energi juga kita ada hubungan kerjasama. Ada hubungan kerjasama. Perdagangan ya. Ada hubungan kerjasama perdagangan, ada investasi kita juga di oil waktu itu dengan Saka Energi. Saya nggak tahu yang sekarang ya. Ketika saya di sana 2017 sampai 2020 itu ada investasi kita di perbatasan antara Rio Grande. Rio Grande itu perbatasan dengan Meksiko. Jadi memang banyak oilers kita, banyak profesional kita yang bekerja di perusahaan-perusahaan minyak di situ. Nah, balik lagi waktu itu kan Pak Archandra juga di sana ya, sebelum menjadi Menteri ISDM. Nah, teknologi yang didapatkan ya, pengeboran kalau dulu itu
kalau saya tidak salah dia langsung ke bawah. ininya. Berapa Seperti ya tergantung itu sampai kedalaman? menemukan. Nah, sampai menemukan minyak kan gitu. Nah, sekarang teknologi yang Amerika lakukan ternyata di antara lapisan-lapisan itu juga banyak minyak yang terperangkap. Oh, sebelumnya udah dianggap kering. Jadi Tapi dengan adanya teknologi itu bisa untuk menembus. Bisa menembus dan mencairkan minyak-minyak yang terperangkap di antara bebatuan itu. Nah, ini yang kita belum punya. Pemahaman di sisi di dalamnya penuh dengan analisa, Bu. Luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir kita, Bu. Amin. The next part selanjutnya ya, Bu ya. Insyaallah ya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu, luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia, maju terus demi kemajuan negara Indonesia tercinta. Mantap. Oke, thank you, Bu. Makasih. Aduh, makasih ya. Luar biasa.